Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku pengen berbagi tentang pengalaman aku berinteraksi dengan anak aku yang baru berusia 1 tahun. Nah, jadi teman-teman, mungkin kebanyakan dari kita para bunda itu masih sulit mengajak anak kita itu untuk berkomunikasi. Nah, jadi di sini aku pengen berbagi tips apa aja sih yang bisa membantu bunda-bunda sekalian supaya nggak terlalu sulit mengajak anak untuk berkomunikasi. Jadi ketika si anak itu sedang bermain, kita tuh seringkali ketika kita mengajak ngobrol nih ya bunda, atau kita mencoba ikut bermain dengan anak kita itu kurang merespon apa yang kita ucapkan. Nah, jadi di sini aku pengen berbagi beberapa hal, trik-trik atau tips-tips berdasarkan pengalaman aku pribadi, apa aja yang bisa membantu bunda-bunda sekalian supaya nggak terlalu sulit untuk berkomunikasi dengan anak yang baru berusia 1 tahun. Nah bunda, jadi tips yang pertama dari aku itu adalah perhatikan apa saja yang membuat anak itu tertarik atau apa saja sih yang menarik perhatian si anak. Nah, di usia 1 tahun ini kan anak itu cenderung ingin mengetahui banyak hal. Tapi, walaupun dia ingin mengetahui banyak hal, semua itu pasti butuh proses yang panjang. Pada awalnya si anak tadi akan merasa tertarik pada satu hal saja. Seperti contohnya nih ya, anak aku nih Adifa itu lagi hobi, lagi tertarik sama barang-barang yang tersusun rapi dan pengen dibongkarin lagi. Seperti misalnya adalah lemari pakaian. Jadi lemari pakaian Adifa itu sering banget Adifa bongkar sendiri. Jadi dia sambil mau belajar berjalan, dia sambil mencoba berdiri di lemarinya sendiri dan mencoba membuka sendiri lemarinya itu dan mengeluarkan isi-isi yang ada di dalam lemari. Nah, jadi mams, ketika si anak sedang melakukan hal tersebut, bunda itu bisa mulai berkomunikasi dengan si anak. Contohnya, misalnya, oh iya nak, Adifa, yang ini pakaian Diva kan, yang ini pakaian yang Diva suka kan. Misalnya tuh, mam seperti itu ya bunda ya. Jangan mengatakan atau memarahi anak dengan mengatakan kata jangan dibongkar, jangan diserak-serak. Nah itu ternyata bunda itu akan tertanam di sininya itu dan akan membangkitkan niat pembangkang dalam dirinya. Jadi itu hal yang penting ya mams, harus diingat. Nah, tips yang kedua ini adalah kurangi penggunaan gadget, handphone maupun televisi. Nah, ternyata bunda itu pengaruhnya besar sekali loh terhadap anak kita. Ketika kita itu sedang asik saja itu memegang gadget kita, handphone kita, atau kita sedang menonton televisi, sementara anak kita itu sedang bermain. Nah, tanpa bunda sadari, pasti si anak tadi sedang memperhatikan apa yang kita lakukan. Yang sebenarnya nih ya bunda, si anak tadi itu pengen kita itu ikut bermain sama anak kita tadi. Nah, jadi di sini ketika kita itu hanya berfokus saja memegang handphone, menonton televisi, itu tanpa kita sadari akan mengurangi waktu kita dalam berinteraksi kepada anak. Jadi ketika kita ingin mencoba mulai berinteraksi kepada anak, maka anak akan sulit menerima interaksi yang kita sampaikan kepada anak. Jadi bunda, kurangi ya penggunaan handphone. Tips yang ketiga dari aku itu adalah cobalah membuat satu permainan baru dengan anak. Nah bunda, pasti bunda itu sering sekali itu membelikan anak mainan. Nah, kita berpikir bahwa dengan menggunakan mainan, pasti si anak itu bisa mengembangkan dirinya sendiri. Nah, benar bunda. Jadi sebenarnya dengan mainan itu tadi, kita itu bisa membantu anak untuk membangkitkan atau mengembangkan kemampuan dirinya sendiri. Tapi kalau hanya kita berfokus pada mainan yang kita kasih tanpa kita ikut ambil andil di dalamnya, sesering mungkin itu juga akan mengurangi respon anak terhadap interaksi yang akan kita jalankan kepada anak.
Jadi Bunda usahakanlah itu menciptakan permainan baru dengan anak. Contohnya saja itu dengan menggunakan media mainan yang Bunda belikan kepada anak. Misalnya seperti boneka nih. Boneka yang Bunda kasih sama anak tadi, mungkin anak kita itu bisa memainkannya sendiri. Dia mungkin bisa megang, ya seperti Adifa ya. Adifa itu bisa itu misalnya matanya dipejet, hidungnya dipejet, dan badannya diremas, dia akhirnya gemes sendiri, dan akhirnya dia guncang bonekanya. Itu memang bisa Bunda, tapi nah lagi-lagi nih ya aku ingatin ya di sini kayak kan judulnya itu kan tips berbagi bagaimana caranya supaya anak lebih merespon. Nah jadi ciptakanlah permainan baru dengan anak menggunakan permainan itu tadi, mainan yang Bunda buat tadi. Nah misalnya boneka, pura-pura lah boneka itu berinteraksi kepada si anak tadi. Nah permainan baru yang kita ciptakan kepada anak itu juga membantu anak untuk mengembangkan dirinya sendiri Bunda. Malah itu akan semakin bagus untuk perkembangan dirinya. Misalnya nih ya, seperti aku nih biasanya nih ke Diva itu misalnya ada boneka tuh yang di belakangnya itu dua boneka yang favorit banget sama Diva. Nah yang coklat aku kasih nama Ongki, dan yang itu Mini Mouse, sesuai dengan namanya aku panggil Mini. Jadi aku mencoba membuat satu permainan dengan anak, dengan Adifa, yaitu dengan mencoba membuat kedua boneka tersebut saling berinteraksi, dan akhirnya boneka tersebut berinteraksi kepada Diva. Jadi ternyata cara ini itu bisa membantu meningkatkan imajinasi Adifa loh Bunda. Jadi Adifa itu tanpa aku bimbing untuk bermain boneka, dia sendiri nantinya akan pegang dua bonekanya itu, peluk bonekanya, cium bonekanya, dan akan menirukan suara lain seperti yang aku coba buat ke Adifa. Ya kan kita sering gitu ya, menirukan suara, mengganti suara kita menjadi suara yang lain supaya menunjukkan bahwa itulah suatu benda tersebut. Nah ternyata cara yang seperti itu mampu loh dicoba sama anak usia 1 tahun. Jadi Bunda, itulah dia salah satu cara yang ketiga. Cara yang keempat ini adalah cara yang kalau misalnya cara yang 1, 2, dan 3 itu sudah bisa Bunda lakukan dan sudah sukses Bunda lakukan. Nah cara yang ketiga ini adalah bernyanyi sambil menari. Nah asik ya kayaknya, tapi kadang-kadang kita suka bingung ya, kok bernyanyi sambil menari. Nah jadi ternyata ya Bunda ya, bernyanyi sambil menari itu juga mampu meningkatkan intensitas atau daya respon anak terhadap komunikasi atau interaksi yang akan kita lakukan. Seperti misalnya kita bernyanyi sambil menari potong bebek angsa sambil menyanyikan gerakan, sambil menirukan gerakannya, dan ternyata itu akan membuat anak lebih respon kepada kita. Nah itu dia tips yang keempat. Nah sekarang tips yang terakhir ya Bunda. Yang tips yang terakhir ini sebenarnya itu adalah rangkuman dari semua tips-tips yang aku bagikan tadi. Tips yang terakhir ini itu adalah perbanyaklah melakukan komunikasi dengan anak sekalipun anak itu tidak merespon interaksi yang Bunda berikan. Nah ini adalah poin yang paling penting Bunda ya. Jadi ya sekarang ini kita itu mungkin jadi bunda-bunda yang sibuk kerja, kalaupun tidak kerja, mengerjakan pekerjaan rumah, main handphone, itu ternyata tanpa kita sadari itu mengurangi interaksi kita dengan anak, dan akhirnya anak kurang merespon ketika kita mengajak si anak tadi berinteraksi. Jadi di sini Bunda usahakanlah sering mungkin melakukan interaksi kepada anak sekalipun anak itu tadi tidak merespon, dan sekalipun Bunda itu sedang sibuk mengerjakan satu pekerjaan. Misalnya nih Bunda itu lagi sedang cuci piring, jadi cuci piring gimana mau ngobrol sama anak gitu ya kan, sementara si anak tadi lagi sibuk melakukan imajinasi yang ada di pikirannya, yaitu membongkar lemari makan atau mengeluarkan piring dari raknya. Nah itu sebenarnya sih kebiasaan Adifa ya Bunda ya.
Nah, jadi bunda itu sambil cuci piring itu usahakan terus ngomong terus ngomong, yang tujuannya itu, yang ucapan bunda itu tadi tujuannya itu adalah untuk ke anak bunda. Nah, tanpa kita sadari kalau kita melakukan treatment yang seperti itu terus menerus, nah si anak tadi akan lebih gampang untuk respon kepada kita ketika kita ajak berinteraksi. Nah, bunda, sekian dulu tips-tips dari aku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bunda, walaupun pasti banyak bunda-bunda di luar sana yang lebih mahir daripada aku, tapi aku di sini cuman pengen berbagi pengalaman aku tentang mencoba memulai interaksi dengan anak yang baru berusia 1 tahun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.